Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, pada hari ini kita kembali mau datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menikmati hadirat-Nya. Mari saudaraku, sebelum kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini Tuhan, hari Minggu yang baru yang Tuhan perkenankan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan limpahkan bagi kami. Bapa yang baik, kami mempersiapkan hati kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa di masa pandemi pada saat ini, biarlah kami boleh mengalami ya Tuhan, kami boleh menyaksikan kuasa dan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami. Pimpin hidup kami Tuhan, jauhkan kami dari segala ketakutan ya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu ada atas kami. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami pada saat ini. Kami rindu untuk merasakan sukacita, memuji dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk beribadah kepadamu. Haleluya. Amin. Yesus adalah pencipta hidup kita dan Dialah yang memelihara jiwa kita. Mari kita datang kepada Tuhan, menaikkan syukur kita dan penyembahan kita. Haleluya. Pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala
mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya kekuatan-Mu terus ada atas kami ya Tuhan. Dalam kami menjalani kehidupan kami, hari-hari kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu lah yang kami andalkan. Kami percaya bahwa mujizat-Mu pasti terjadi di dalam hidup kami. Kami mau tetap datang kepada Tuhan, menyembah-Mu dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Mari kita semua yang siap untuk bersorak-sorai, kita sama-sama katakan amin. Kita percaya bahwa Yesus ajaib dan rahmat-Nya kekal bagi kita selamanya. Mari sama-sama dengan semangat kita puji Tuhan, Yesus ajaib. Haleluya. juga bagi saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa Allah selalu memelihara hidup kita. Pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita semua. Apapun yang kita alami pada saat ini, kita percaya Bapa selalu memelihara hidup kita. Haleluya. Ku tahu Bapa
Saudaraku, mari kita persiapkan hati kita. Kita menyambut firman Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saatnya kami akan mendengar firman-Mu, sumber kebenaran, perintah-Mu bagi kami. Ajar kami, pimpin kami lewat Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti. Terutama berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar menjadi penyampai firman Tuhan yang baik, sehingga dia menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan semua yang mendengar mengerti, dan lewat pertolongan Roh Kudus kami akan melakukannya dalam hidup kami. Kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Saya sapa saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Salam saya kepada semua orang-orang pilihan Tuhan, karena saya dan saudara adalah orang pilihan Tuhan. Dan saudaraku, masih ingatkah bahwa sebagai orang-orang pilihan yang diutus Tuhan di dunia ini, kita dilarang mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Itu perintah Tuhan. Sebagai orang-orang pilihan dan sebagai utusannya di dunia ini, di bumi ini, kita dilarang untuk mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Uang, harta benda, jabatan, kesuksesan, prestasi, dan lain-lain, kita dilarang untuk mengasihi itu. Benda-benda indah yang ada di dunia ini yang mungkin saat ini kita miliki, benda-benda hebat, benda-benda mahal, sebagai orang pilihan kita dilarang untuk mengasihi benda-benda itu. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. Berkata demikian, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Berarti Pak, kita nggak boleh punya uang? Oh boleh. Firman ini tidak berkata kita nggak boleh punya itu. Boleh, boleh. Kita punya rumah yang bagus, boleh, boleh. Kita punya mobil yang bagus, boleh, tidak boleh? Boleh. Yang tidak boleh adalah kita mengasihi itu. Sebaliknya kita diperintahkan untuk memikirkan hal-hal surgawi. Kita tidak boleh fokus dengan hal-hal duniawi itu. Kita tidak boleh fokus dengan harta benda itu. Hidup kita habiskan untuk mencapai itu semua. Masih ingat Alkitab menuliskan tentang Salomo? Dia berkata itu semua sia-sia. Materialisme itu semua sia-sia. Jadi kita diperintahkan justru untuk memikirkan hal-hal surgawi. Kita diperintahkan untuk fokus memikirkan rencana-rencana Tuhan untuk hidup kita, orang yang sudah dipilihnya dan orang yang sedang diutusnya di dunia ini. Kita harus fokus dengan itu. Kita baca firman Tuhan. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi perintah ini diberikan kepada kita supaya kita memikirkan hal-hal tentang kerajaan sorga, hal-hal tentang rencana-rencana Allah bagi hidup kita. Itu yang harus kita pikirkan, bukan yang di bumi. Kalaupun kita meyakini bahwa uang yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, jabatan yang ada pada kita sekarang, dan seluruh kesuksesan itu
adalah berkat Tuhan, kita harus fokus kepada Tuhan yang memberi berkat itu, bukan kepada berkat-berkatnya. Karena begitu kita fokus kepada berkat-berkatnya, maka kita akan mengasihi berkat-berkat itu. Kita akan takut kehilangan berkat-berkat itu. Kita akan mempertahankan itu mati-matian. Sehingga kita tidak fokus lagi untuk perkara-perkara surgawi. Jadi, dengar baik. Semua yang kita miliki bisa adalah berkat Tuhan. Bisa itu merupakan berkat Tuhan bagi kita. Tapi kita dilarang untuk mengasihi berkat-berkat itu, tapi kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan yang memberi berkat itu. Inilah sikap hati yang Tuhan mau ada pada kita, orang-orang yang dipilihnya. Hari ini kita belajar dari salah satu orang pilihan Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab ini sebagai firman yang harus kita teladani, yang harus kita lakukan, yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Ada satu orang pilihan Tuhan yang luar biasa yang harus kita belajar dari sikap hidupnya, yaitu Ayub. Kita akan mulai, siapa Ayub itu? Kita akan buka Ayub 1, Ayub pasal 1 ayat 8. Saya akan bacakan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudaraku, dengar baik. Ayub ini diakui oleh Tuhan. Kesalehannya, kejujurannya, dan bagaimana Ayub takut akan Tuhan. Saya ingat kalau kita ke acara yang meninggal gitu ya, duka, terus kemudian ada orang yang memberi kata-kata penghiburan. Sebagian besar, saya pikir hampir semua atau bahkan semua orang akan bilang tentang yang meninggal ini, bapak ini atau ibu ini adalah orang yang baik, adalah orang yang jujur. Manusia yang menyatakan itu, orang-orang yang menyatakan itu. Tapi kalau Ayub, Tuhan sendiri yang mengakui bahwa Ayub itu orang yang saleh, orang yang jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Dan Alkitab mencatat Tuhan sendiri berkata, tiada seorang pun di bumi seperti dia pada waktu itu. Dia orang yang luar biasa, dia orang pilihan Tuhan. Dan Ayub ini orang yang kaya. Kita mundur ke Ayub pasal 1 ayat 3, saya akan bacakan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub memiliki kekayaan yang luar biasa. Ayub juga punya anak-anak yang harmonis. Saya akan bacakan ayat 4, demikian firman Tuhan. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Jadi anak-anak Ayub ada 10, 7 laki-laki, 3 perempuan. Anak yang laki-laki itu 7 itu bikin pesta. Biasa mereka bikin pesta dan bergilir gitu, dan mereka undang semua makan bersama. Betapa harmonisnya. Ayub ini gambaran orang Kristen yang sempurna ya. Orang yang saleh, jujur, takut Tuhan, kaya, bahkan disebut yang terkaya di daerahnya gitu ya.
Dan kemudian punya keluarga yang harmonis, anak-anaknya yang harmonis, betul-betul sempurna hidupnya. Tapi satu kali, saya akan bacakan Ayub 1 ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Jadi iblis ngomong sama Tuhan. Mungkin terjemahan dia sederhananya, iblis ngomong gini, iyalah orang Ayub punya semua, kau yang memberkati. Coba dia gak dapat apa-apa, bisa gak dia takut? Sama seperti sekarang ini. Firman ini juga tantangan iblis bagi kita. Bisa enggak kita takut Tuhan kalau kita tidak dapat apa-apa? Bisa enggak kita tetap menyembah Tuhan kalau kita enggak dapat apa-apa? Ada terjemahan lain di dalam bahasa Inggris. Iblis bilang sama Tuhan dalam dialog di Alkitab, apakah Tuhan berpikir bahwa Ayub itu menyembah Tuhan tanpa mengharapkan apa-apa? Sama, iblis juga bertanya sama kita, orang-orang pilihan, apakah engkau menyembah Tuhan tanpa motivasi apa-apa? Kalau iblis bertanya sama kita dan kita harus jujur jawab, saya yakin dan percaya kita akan jawab, ya. Karena saya berharap berkat Tuhan, karena saya berharap perlindungan Tuhan, saya berharap saya disembuhkan, saya berharap Tuhan memberkati saya dengan pekerjaan, dengan bisnis yang maju, dengan studi yang diberkati, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kecerdasan, Tuhan berikan keturunan, Tuhan berikan pasangan hidup. Banyak sekali daftar motivasi di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan dengan itulah kita datang kepada Tuhan. Iblis mempertanyakan ketulusan Ayub menyembah Tuhan. Sekarang iblis juga mempertanyakan saya dan saudara sebagai orang pilihannya tentang ketulusan kita menyembah Tuhan. Dan atas seizin Tuhan, dengar baik, atas seizin Tuhan, bukan karena kesalahan Ayub, bukan karena dosa Ayub, iblis mencobai Ayub. Nah, sekarang kita belajar bagaimana iblis mencobai Ayub. Kita buka di Ayub 1 ayat 14. Saya akan bacakan sampai ayat 18. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Bapak Ibu dengar baik situasi ini. Bayangkan ketika saya berdiri, contoh saya adalah Ayub. Tiba-tiba dari luar ada orang datang. Oh, itu salah seorang karyawannya. Dan karyawan itu bercerita bahwa mereka dirampok. Harta Ayub yang di dalam pengelolaannya habis. Belum selesai orang itu berbicara, datang lagi orang bicara, dirampok.
Belum selesai orang itu berbicara, ada lagi yang berkata bahwa terjadi malapetaka, terbakar semua harta bendanya yang dikelola orang itu. Jadi harta Ayub hanya dalam beberapa menit habis. Dia mendapat kabar tentang harta bendanya yang habis, ludes. Bapak Ibu, kalau kita belajar akan hal ini, iblis tahap pertama akan menyerang soal harta benda kita, soal uang kita, soal penghidupan kita. Apakah ketika itu hilang atau apakah ketika doa kita tentang penghidupan kita, tentang keadaan ekonomi kita itu tidak dijawab Tuhan, kita masih mau menyembah Tuhan? Kita masih tulus menyembah Tuhan? Apa target iblis? Mari kita baca Ayub 1 ayat 11. Ini target iblis. Dia berkata kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, Ayub 1 ayat 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Iblis bilang sama Tuhan, ambil semua. Pasti dia akan mengutuki engkau, mengutuki Tuhan. Akan pergi dari Tuhan. Akan bersungut-sungut, akan marah-marah. Sama seperti kebanyakan orang. Akan komplain sama Tuhan. Akan marah sama Tuhan. Dan yang lebih parah, akan pergi meninggalkan Tuhan. Kenapa? Ketika dia tidak mendapatkan apa-apa, atau apa yang dimilikinya itu hilang. Tapi apa reaksi Ayub? Di sini kita harus belajar. Kita baca Ayub 1 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ayat ke-22 menyatakan demikian. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Tuhan sendiri berkata, Ayub tidak berbuat dosa ketika mengalami kemalangan itu, mengalami kerugian itu, mengalami musibah itu. Bahkan dia tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kebanyakan dari kita, apalagi keadaan sulit hari ini, bersungut-sungut, kemudian marah-marah sama Tuhan, dan yang hebat kemudian meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan, kemudian pakai cara-cara dunia supaya uang atau harta benda atau untuk kebutuhan hidup, melakukan cara yang salah, melakukan cara dunia, melakukan cara yang berdosa, menipu, mencuri, korupsi, dan segala macam supaya mendapatkan harta benda, supaya mendapatkan uang. Itu yang dilakukan kebanyakan orang hari-hari ini. Di situasi yang sulit ini, Ayub adalah teladan kita. Bagaimana bereaksi menghadapi keadaan sulit. Saya pikir keadaan Ayub ini luar biasa sulitnya. Hal yang kedua, anak-anak Ayub meninggal. Dia ditinggalkan oleh anak-anaknya, meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis. 10 anak-anaknya meninggal dalam satu waktu. Ditulis di Ayub 1 ayat 19, saya akan bacakan. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun, rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi yang kedua yang diserang iblis kepada Ayub, kepada orang pilihan itu adalah orang-orang yang dikasihi Ayub. Orang-orang pilihan.
Mungkin kita diserang lewat keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi. Kita kehilangan mereka, kita kehilangan kasih mereka, kita kehilangan perhatian mereka. Tapi Ayub tidak berdosa dan tidak mengutuki Tuhan. Walaupun dia kehilangan 10 orang anak-anak yang dia kasihi. Dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Ayub tidak komplain kepada Tuhan seperti sikap orang-orang kebanyakan ketika mengalami kerugian, masalah keuangan, tertipu, persoalan harta benda lain, keluarga dan segala macam anak-anak, anggota keluarga. Kebanyakan orang mempertanyakan kasih Tuhan ketika keadaan itu menimpa dirinya. Tapi Ayub tidak melakukannya. Hari ini kita belajar 2 hal. Kalau Tuhan mengizinkan keadaan mencoba kita, mencoba iman kita, apakah kita tetap menyembah Tuhan tanpa motivasi yang buruk atau tanpa motivasi pribadi? Apakah kita tulus menyembah Tuhan? Hari ini orang-orang pilihan, keadaan menantang kita, dan Tuhan mau lihat sikap hati kita. Apakah ketika kita berdoa kita tidak mendapatkan apa-apa, kita masih terus berdoa dan menyembah Tuhan dan percaya atas kasih Tuhan? Ketika keadaan ekonomi sulit hari-hari ini, bisnismu sedang mandek karena keadaan ini, engkau masih bisa menyembah Tuhan dengan tulus? Tanpa komplain kepada Tuhan, tanpa mempertanyakan Tuhan kenapa ini? Apakah engkau ketika kehilangan orang-orang yang kau kasihi, saudaramu, anak-anakmu, orang tuamu, atau siapapun kehilangan kasihnya, mereka membenci engkau, mereka pergi meninggalkan engkau, apakah engkau komplain, Tuhan di mana kasihmu? Kenapa ini terjadi? Hari ini Tuhan memerintahkan kita, sembah Dia, puji Dia, berdoa kepadanya, berharap kepadanya, tanpa motivasi apapun. Kita harus membuang pikiran-pikiran duniawi kita dan terus menyembah Tuhan. Fokus kepada Tuhan yang memberi berkat, bukan kepada berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami bersyukur kami belajar sesuatu hari ini dan harus melakukannya dalam hidup kami. Kalau dalam doa kami menyatakan bahwa semua yang kami miliki, semua yang ada pada kami, itu adalah berkat dan anugerah Tuhan. Kekuatan kami, kesehatan kami masih bisa beribadah, kami masih bisa sehat dan kuat beraktivitas. Kami mengakui bahwa itu adalah anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Maka Tuhan memerintahkan hari ini, ajar kami untuk tidak fokus dengan itu. Ajar kami untuk tidak ketakutan. Ajar kami untuk tidak khawatir dengan keadaan finansial kami, keadaan ekonomi kami, keadaan bisnis kami, keadaan keluarga kami. Dan kami tulus menyembah Engkau. Ajar kami Tuhan Yesus meneladani Ayub. Biarlah ketika kami masih hidup hari ini adalah proses belajar. Tuhan berikan kami kesempatan. Saat ini iblis punya kesempatan yang besar untuk merebut orang-orang pilihan Tuhan. Untuk menggoda, untuk menguji, untuk mencobai orang-orang pilihan Tuhan. Tujuannya supaya mereka meninggalkan Tuhan. Keadaan sulit ini dimanfaatkan oleh iblis untuk menggoda manusia berpikir soal duniawi, harta benda, soal jabatan, soal posisi, soal apapun itu. Tapi hari ini kami terus mendengar perintah-Mu supaya kami tidak mengasihi itu. Sama seperti perkataan Ayub. Kami bersyukur walaupun kami tidak mendapat apa-apa. Kami tetap menyembah Tuhan walaupun itu hilang dari kami. Ajar kami untuk melakukannya. Ini tidak gampang. Tapi kami percaya lewat pertolongan Roh Kudus, kami akan mampu melakukannya dari hari ke hari. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kami berserah penuh kepadamu Tuhan Yesus. Kau pasti memelihara hidup kami, Kau pasti memikirkan kami, Kau pasti memberikan perlindungan kepada kami. Kami tidak perlu fokus kepada itu. Kami tidak perlu fokus atas permintaan-permintaan kami dalam penyembahan kepadamu. Kami cukup menyembahmu saja. Dengan ketulusan hati kami dan benar-benar tulus untuk menyembah Tuhan saja. Kami belajar hari ini, diperintahkan hari ini, supaya seperti Ayub, walaupun keadaan sulit, semuanya hilang darinya, tapi dia tetap menyembah Tuhan. Apa yang dituduhkan iblis kepadanya tidak terbukti. Dia lulus atas ujian yang ditimpakan kepadanya oleh iblis. Atas izin Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap percaya Tuhanlah yang berotoritas atas hidupnya. Ajar kami untuk melakukannya Tuhan Yesus. Ajar kami agar setiap orang-orang pilihan Tuhan yang Kau sudah pilih melakukan firman ini, mereka tulus menyembah Tuhan. Walau keadaan sulit hari-hari ini, tapi kami tetap menyembah Tuhan. Kami tidak fokus atas keadaan ekonomi yang sulit hari ini, sehingga kami banting tulang menghabiskan energi kami untuk mencari uang, mencari harta benda yang menandakan kami mengasihi dunia ini. Kami tidak melakukan cara-cara dunia dalam berusaha dan bekerja. Kami tetap melakukan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak mencari keuntungan dengan menyakiti orang lain, tapi kami melakukan pekerjaan dan usaha kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya semua ini adalah berkat Tuhan. Tapi hari ini kami diajar, diperintahkan untuk tidak fokus dengan berkat itu. Kami fokus tetap menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa ini, buat kota Medan. Kami percaya semua dalam otoritas Tuhan. Perlindungan Tuhan yang sempurna ada atas warganya. Urapi, berkati pemimpin-pemimpin negara ini, presiden, wakil presiden, seluruh menteri, seluruh staf, pegawai, pihak keamanan, polisi, tentara, siapapun yang punya tugas dan tanggung jawab di dalam bangsa ini, dalam negara ini, dalam kota kami ini, biar mereka semua bertugas dengan baik, sehingga bangsa ini, negara ini hidup sejahtera, penuh dengan kedamaian. Itu doa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa juga agar vaksin dan obat untuk melawan COVID-19 ini segera ada, segera dibagikan, segera digunakan, agar orang sembuh, agar yang sakit bisa disembuhkan, dan orang-orang terbebas dari COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, para dokter, perawat, ahli-ahli medis yang hari ini dengan tenaga mereka, perhatian mereka merawat orang-orang yang sakit, yang diserang oleh virus ini, kami berdoa Tuhan berikan kekuatan dan perlindungan supaya mereka bisa merawat dan mendatangkan kesembuhan, dan mereka kuat dan terlindungi. Terpuji namamu. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang beribadah di rumah, yang lewat video ini mendapat tuntunan untuk bisa beribadah dimanapun mereka berada. Biarlah hadirat-Mu dirasakan dan firman-Mu menguatkan. Yang sakit mendapat jamahan Tuhan sehingga sembuh. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Tuhan berikan kelegaan. Hingga pada waktu-Mu nanti kami bisa berkumpul bersama di ibadah raya dengan damai, sejahtera, dan sukacita dari Tuhan. Saatnya kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, lakukanlah itu dengan setia. Lakukanlah itu dalam keluargamu, di dalam usahamu, dalam pekerjaanmu. Tetaplah menyembah Tuhan walau dalam keadaan sesulit apapun. Teladanilah hidup Ayub. Maka Tuhan akan menetapkan kau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintah
limpahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.